harga sidewise itu adalah harga sepakat, dalam artian udah harganya sekian dulu kan gitu. Ketika sudah sepakat harga mau naik, ya sudah saya mau naikkan di harga sekian, berarti harga sudah keluar dari kesepakatan harga, yaitu imbalance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua yang hadir. Malam ini kita akan membahas materi banyak yang disebut dengan structure market ya, atau struktur market. Oke, sekarang kita masuk ke chat langsung untuk apa yang terjadi di GU lah, mungkin ya di GU ya. Nah, kalau di GU, kalau kita lihat strukturnya pertama, kalau kita lihat dari ini, dari penurunan ini disebut dengan penurunan harga. Ingat ya, ketika garis trendline ini bukan fungsinya ketika kalau saya ketika ada garis trendline ini bukan semata-mata, ada juga yang menggunakan trendline ini sebagai strategi breakout. Strategi breakout untuk trendline ini digunakan untuk support resisten yang miring atau secara tren gitu. Tapi saya enggak, ini hanya pemanis aja sebetulnya. Tapi saya lebih ke arah strukturnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngambil di sini, sebetulnya ini sudah telat sebetulnya. Oke, nah, kita hanya melihat bahwa ini adalah pergerakan turun. Oke, ditandai dengan adanya dengan garis tren ini. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini dari pergerakan ini ya, dari penurunan dari segini, ini kita melihat adanya structure ya. Oke, dari struktur baru, misalkan yang kecil ini sebetulnya ini base, ini di base, ini bukan structure, tapi kalau kita hitung strukturnya, kalau dari sini anggaplah yang inilah ya, kayak yang ini satu, dan ini low ya, ini low, ini high, oke, kemudian dia turun, ini low, apakah ini bisa disebut dengan high? Belum Bang, kenapa? Karena ini itu ketika turun dia belum break ini Bang. Oke, apa yang tadi saya sampaikan di awal, ketika ini disebut dengan structure baru, ini yang ini tuh harus break ini dulu. Nah, ternyata dia belum break, harga terus naik, dan yang ngebreak ini adalah low ya atau high yang ini. Oke, jadi baru ini kita sebut dengan high baru. Oke, lanjut ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan high yang baru dan ini low, berarti ini ada strukturnya dari sini sebetulnya, dari sini kita tandain ini adalah high-nya. Oke, ini disebut dengan low-nya. Ini adalah low. Dan ini adalah high-nya. Ini high. Dan ini adalah low. Oke, nah ketika dia turun, mana lagi yang kita sebut dengan low-nya? Karena yang ketika turun ini, yang ngebreak kan ini, berarti ini sudah kita jadikan low juga. Oke, kita udah jadi low yang ini. Dan high-nya yang mana? High-nya kalau kita lihat dari yang tertinggi ini, berarti yang ini. Betul ya? Oke, jadi ini adalah high-nya. Harap diperhatikan ya. Ini sangat penting soalnya, apalagi kalau yang masih belajar. Terus kalau kita lihat di sini dia punya high, punya low di sini. Oke, punya low dan dia punya low lagi, punya lower low. Jadi ketika dia break ini, ketika dia break ini, ternyata dia ada yang ngebreak lebih ini lagi, maksudnya lebih low lagi, ya itu yang ini. Oke, jadi ini bisa kita jadikan low yang terakhir atau high yang terakhir. Ini. Oke ya, setuju ya? Ini. Jadi ini
structure yang baru, dalam artian karena dia sudah break ini, kemudian dia retrace dan dia punya low baru, kemudian dia mencoba, kenapa ini bisa disebut dengan low yang baru? Yang ini, kenapa dia bisa disebut dengan low baru? Karena dia sudah membreak yang ini. Dia sudah break yang ini, high, low, break. Nah, ini kita jadi high. Jadi dia punya structure yang baru dan ini adalah low baru. Ini. Oke. Untuk entry point ya kita tinggal tunjukkan untuk skala kecil ini sudah ada ciri-ciri akan kenaikannya ada di mana dia punya low, high, lower low, higher high. Berarti dia punya entry point di mana? Yaitu di area ini disebut dengan base. Oke. Kalau di tab kecil ini akan ada di area sini bahwa ini adalah area base di area sini. Kalau tab kecil. Setidaknya dia sudah punya structure yang baru. Ini adalah entry point. Kemudian dia punya ketika ini di break dengan candle ini berarti dia punya baru high. Oke, punya high, punya low. Oke, kemudian yang ini yang terakhir ini masih yang paling atas dia di break juga. Berarti dia punya yang baru bahwa ini adalah high. Ini high, tapi high ini belum yang penurunan ini belum kita kategorikan bahwa ini adalah low, tapi kita sudah lihat bahwa ini adalah break. Oke, ini adalah sinyal awal kemungkinan harga akan naik kembali. Kenapa? Selama, oke, ingat selama low ini, oke, karena kan low yang terakhir ini low, high, dan ini high juga, dia harus kalau dia mau turun, walaupun dia nge-break ini, kalau dia mau turun jauh lagi, dia minimal harus break ini atau punya structure baru, yaitu dia harus break ini, retrace, bentar. Jadi ini baru structure baru bahwa dia sudah break ini, dia punya low, punya high baru, punya lower low. Nah, kalau dalam kasus ini dia masih tertahan di area base. Jadi ini adalah ciri-ciri harga ini belum ada tanda-tanda akan balik arah lagi. Oke. Nah, terus kita juga tandain juga ternyata harga ketika ini dia harga naik lagi kita tandain. Oke, kita belum belajar entry ya Bang ya. Kita belajar ini dulu. Oke, karena ini nanti akan upload karena untuk kepentingan yang baru-baru belajar juga. Nah, ini kita belajar tandain dulu high low-nya. Betul ya? Nanti akan kelihatan Bang, kemana harga ini bakalan melanjutkan penerusan kah atau reversal kah, kita akan tahu dari structure. Ini udah break, dia turun, nah turunnya ini dia belum ada kenaikan lagi, jadi dia masih baru kita kategorikan pertama yang ini, kemudian ada yang paling tinggi ini. Oke, jadi ini kita jadikan untuk low yang terakhir. Jadi ketika low ini terakhir ada yang ngebreak, ya berarti ini ciri-ciri akan turun harga karena masih di dalam kondisi ini. Oke, masih dalam kontrol high yang ini. Ternyata harga ini break. Nah, dia punya high yang baru. Punya higher high dan ketika dia retrace ini naik. Nah, naiknya ini dia tidak sampai break ini, berarti ini belum dijadikan low. Betul ya? Tetapi ketika sudah break ini sudah di break, ini baru kita jadikan yang ini high-nya. Ini adalah high yang baru atau higher low-nya yang ini. Ini adalah higher low-nya yang ini. Oke, jadi ini kita hitung ini low, high. Oke, ini dari sini ini dari sini ya. Ini high, low, higher high, lower low, dan ini dia tidak mampu. Tapi walaupun dia tidak mampu ke atas, tapi dia sudah break yang ini karena dia ada kenaikan. Jadi
Ini sih kita sudah bisa hitung bahwa ini adalah low dan ini higher low-nya. Inilah momen pertama untuk kita bisa jadikan bahwa harga ini akan turun. Gitu. Dan ketika dia turun, break, dan dia kalau mau naik, dia wajib break ini dulu. Maksimal adalah high yang ini. Minimal dia sudah break ini karena kita sudah menemukan bahwa ini adalah high yang baru atau low yang baru. Ini adalah high-nya dan ini adalah low-nya. Oke, nah ini adalah konfirmasi bahwa signal awal sudah mulai keluar. Kita mau ambil sell di sini. Oke, nah kemudian harga naik lagi dan naiknya ini dia tidak sampai break ini dan ketika dia tembus yang ini, ketika tembus lagi berarti ini kita bisa jadikan high lagi. Oke, ini high lagi dan break. Nah breaknya ini dia sudah punya lower baru dan ini belum kita kategorikan ini high low-nya. Kenapa? Karena selama ini belum di break, ya ingat ya, selama ini belum di break, ini belum bisa kita kategorikan bahwa ini adalah low-nya. Maksudnya ini adalah low dan kita punya low yang high yang baru. Oke. Nah, tetapi ketika sudah break ini, berarti ini sudah kita jadikan high. Dan ini kita bisa jadikan low. Kemudian ini kenapa ini kita bisa jadikan high ketika dia naik bisa aja high-nya ini bisa di sini tapi ketika dia sudah break yang ini baru kita punya kesimpulan bahwa ini adalah low-nya dan ini semakin meninggi dan dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa harga naik ini pun dia tidak mampu break ini areanya. Oke. Betul ya. Harga break ini adalah signal sebetulnya, signal awal. Maksudnya dari harga penurunan ini ketika dia naik turun, naik, turun, kemudian naik dan dia turun lagi. Ini pertama dari signal awal ini dari sini. Ini adalah signal awal penurunan satu. Ini adalah signal penurunan satu dan ini penurunan dua. Ini adalah signal kedua. Ini baru signal. Nanti kita entry point-nya akan ada di materi. Ya siapa tahu hari ini nanti cukup ya kita langsung. Ini adalah signal. Ini signal ya. Yang saya tanda ini adalah baru signal. Karena apa? Ini disebut dengan BOS ataupun disebut juga dengan kepanjangannya dari BOS itu adalah break of structure. Oke, nah ini adalah BOS. Berarti ini BOS dari sini dia break. Wah ini signal nih. Berarti kita tinggal cari entry point nanti. Nah, kemudian ini ada low juga di sini ke break walaupun dengan shadow tapi break. Nah ini adalah signal awal untuk kita cari sell. Dan ini juga kita akan cari sell. Kenapa? Karena dia sudah break kan gitu. Nah, untuk cari sellnya di mana? Ya kita masih dalam area-area structure itu. Kalau kita lihat dari sini, structure yang paling ini berarti kan ini. Dan ini adalah area base sebetulnya. Oke, nah dalam kasus ini apa yang harus kita lakukan? Di sini masih ada structure. Ini adalah structure-nya. Dan ini kalau dia mau turun jauh, minimal tidak usah harus jauh-jauh ke sini. Dia harus break ini. Berarti ini signal kedua, Bang. Kalau ini kan dia ke sini ya. Berarti kita ini aja. Ini. Kalau dia mampu break ini, berarti ini akan ada signal baru, Bang. Dalam artian sell baru akan ada. Untuk saat ini sell-nya ya kita tunggu ketika dia naik, mungkin di area sini. Kalau mau dia naik nih ya, di sini boleh kita mau ngambil sell kan itu. Nah untuk saat ini kita bisa buy, boleh saja. Kenapa? Karena masih di dalam area structure yang ini gitu. Selama harga belum break ini boleh saja kita untuk buy gitu. Oke. Nah kecuali nanti kalau seandainya dia harga udah naik lagi kayak gini, terus dia break lagi kayak gini, nah ini boleh. Ini punya structure baru lagi. Ini adalah low dan ini punya high. Oke, dia punya high. Apalagi dia belum sampai area sini, misalkan belum break ini. Boleh. Kita cari ketika dia retrace ke atas ini, boleh kita cari sell di area sini untuk melanjutkan ke sini. Itulah market. Hanya itu aja sebetulnya. Kalau kita paham structure, kita akan mudah.
Apalagi kalau misalkan kita dengan manajemen yang ketat, dalam artian load-nya kita bisa bagi, dalam artian misalkan contoh kita punya high yang ke break di sini, ketika dia masuk sini berarti kita udah buy aja. Bisa dengan Fibo boleh, dalam artian Fibo itu untuk mengukur area apa ya, harga apa, mengukur misal Fibo ya, ini kan ada yang disebut dengan area 50 ya, misalkan dari sini. Nah, area 50 itu ini. Nah, ini di sini. Ini disebut dengan angka apa sih? Angka tengah lah ya. Biasanya ngambil di area 50 sampai sini. 50, 50-38 sampai 50-60. Targetnya mungkin bisa sampai atas, sampai sini, ataupun apa namanya 1/2 atau 1/3. Itu SL-nya di mana? SL-nya berarti di structure yang ini, ketika dia break ini udah kita tinggal hitung. Itu misalnya kita kalau buy di 50 sampai sini berapa? Misalkan misalkan 50, 100 berarti 15 pip atau 150 pip. Kita tinggal hitung. Oh, SLSI 150 pip gitu. Misalkan itu kalau kita nggak mau yang ini ribet-ribet, SR kita besar gitu ya. 150 pip berarti modal kita berapa? Kalau kita modalnya cuma $100, masuk 0,01, ya berarti kita resikokan $15 kalau dengan $100. Targetnya berapa? Bisa 1/1 ataupun 1/2, kan gitu. Nah, kalau 1/2-nya ya berarti tinggal kalau kita buy di area sini misalkan berarti 1/2 sekitar 30-an. Di sini ini udah clear. Nah, di sinilah. Nah, di sini udah clear. Ini udah 15. Ini udah clear pas 1/2. Kalau 1/1 mungkin di area sini udah itu 100, 150 berarti target kita minimal ya 100, 150 kan gitu. Itu kalau kita nggak pusing mau cari-cari entry point yang bagus atau cari harga, bahasanya ketika kita sudah mengetahui structure, kita tahu di mana risknya, di mana kita akan melakukan apa namanya entry selama signal awalnya, oh dia sudah bikin structure, oh berarti momennya akan ke sana nih gitu. Kita tinggal hitung risknya. Itu berbeda lagi nanti ketika sudah belajar entry point, itu untuk mengecilkan. Nah, entry point itu sebetulnya kita untuk yang sudah ketika sudah belajar entry point, loadnya kita akan beda gitu. Kalau biasa 0,1 karena risknya 150, kita akan berbeda nanti. Karena kita per zone itu paling banyak di berapa? Misalkan 30, zone besar 30 pip atau 50 pip. Berarti risk kita misalkan dalam satu account itu misalkan 10% atau 5% atau 2%, silakan tinggal diatur. Oke. Yang jelas saran saya ketika rekan-rekan nanti sudah belajar satu demi satu dari step demi step, ketika melakukan entry, baik itu di demo ataupun di real, bikin jurnal selama 3 bulan minimal. Kalau trading Anda atau trading rekan-rekan mau benar, bikin jurnal, dalam arti jurnal. Ketika kita melakukan entry, kita tulis, saya melakukan entry sesuai arahan atau materi ini. Dengan alasan bla bla bla, satu alasan ini, kedua alasan ini, buy. Nah, nanti ketahuan ketika kena SL, ketahuan kita tulis, ketika profit kita tulis, jadi akan ketahuan. Nanti trading kita akan disiplin loh. Kedisiplinan kita terlihat dari jurnal nanti. Risk rewardnya akan kelihatan. Jangan kita campur adukan. Kadang lihat grup ini signal buy, ikut buy. Grup ini cari ada signal sell, ikut sell. Nanti akunnya akan berantakan hasilnya. Dia pakai strategi apa? Gitu loh maksudnya. Ya, yang jelas ketika kita melakukan entry, kenapa saya sebut kenapa kita harus bikin jurnal satu, alasannya hanya satu. Jadi ketika kita melakukan entry, kita punya alasan. Nah, ya, inilah alasan-alasan ini yang akan kita jadikan histori kita nanti buat catatan kita. Saya ketika melakukan buy di sini jam sekian, ya jam nggak usah ditulis lah. Intinya setupnya apa? Misalkan high low, saya di high low ada struktur
sudah break udah break high, berarti saya akan cari buy dengan risknya sekian kan gitu. Nah, nanti akan berarti alasannya itu. Nah, itu alasan-alasan itulah yang akan kita jadikan acuan nantinya. Jadi alasan apa yang bisa bisa menyebabkan akun kita bagus atau tidak dari alasan itu, gitu loh. Jadi kita tidak sembarangan buy karena candle naik kita buy, candle turun kita sell gitu. Nanti ketika SL kita SL-nya dinaik-naikin gitu. Nanti ketika sudah jauh mau di close sayang, mau di hold takut MC, ya jadi akhirnya serba salah. Jadi kita kedisiplinan harus ada. SL-nya misalkan karena misalnya kita dengan supply demand contoh, misalkan ini zonanya di sini, udah saya buy aja nggak apa-apa, kita punya risk di sini kan gitu. Iya. SL risknya berapa? Misal risknya 30 atau 50, udah saya minimal 1/8 misalkan atau 1/4 misalnya. Ya udah konsistenkan itu. Nanti akan ketahuan kok. Yang penting manajemen harus dijaga, jangan sampai 30 misalkan risknya. Contoh misalkan dari sini ke sini itu berapa? 70 pip. Nah, 70 pip itu kalau 0,1 berarti kan $70. Nah, kalau dana dengan 1000, kalau dengan dana 1000 berarti kan berarti hanya sekitar berapa persen tuh? Kalau $100 aja kan 10 dolar ya. Berapa? 10% ya. Betul ya? 10%. $100 kenapa, Bang? 7%, 70. 70 berarti 7%. Nah, Ya. tinggal kita siapkan. Kita mau maksimalnya berapa? Misal setiap entry misalkan. Kalau mau setiap entry 7% ya sudah. Tapi ingat 7% ini jangan kita buka lagi di pair yang lain. Nanti kena SL semua udah habis. Misalkan 7 maksimal misalkan. Saya ambil 7%. Nah, hitungannya karena 7% itu sangat besar. Oke, itu berarti cukup 1 hari. Kan gitu. Bisa seperti itu. 1 hari misalnya kalau saya kena sampai 70% atau 7% atau maksimal 10% 1 hari, ya sudah hari itu udah close dulu. Yang mau bertanya mengenai khususnya untuk structure ini ya, yang belum paham ya, khususnya yang belum paham saja. Teknikalnya. Gitu. Jadi structure ini sangat penting, apa yang saya sampaikan tadi itu harus dipelajari dulu. Ini adalah structure-nya. Okay. Berarti untuk menentukan high atau low yang terbaru itu harus nge-break low atau high yang ini sebelumnya terbaru. gitu ya. Betul. Ya. Betul. Jadi belum kita misalkan ini nih kondisi yang Selagi belum. Kita kan high yang ini ya Bang ya. High yang ya. ini betul ya. Berarti ini kan low. Harga kan sudah, kenapa dibilang kita bisa, ini masih tanda tanya yang ini kan. Masih bisa tanya tanya apakah ini jadi low. Karena apa? Karena harga sedang naik dan sedang turun kan? Iya. Betul ya. Nah, ini bisa kalau seandainya harga ini turun, break, seandainya ini break ini, berarti kan high-nya bukan ini lagi, tapi ini. Betul kan? High-nya semakin, high-nya yang ini. Karena apa? Karena harga ini sudah break dan ini sudah fix jadi breakout, yaitu disebut dengan low-nya. Gitu. Tapi kalau keadaan yang seperti ini belum bisa kita kategorikan ini high. Kenapa? Karena high-nya untuk sementara ini. Betul kan? Betul. Betul ya. Jadi ketika dia break baru ini kita bisa jadi kesimpulan bahwa ini adalah high dan ini low-nya. Karena ini juga belum break ini. Jadi ini high-nya, ini low-nya. Ketika dia break baru kita jadikan bahwa ini adalah high-nya. Ini low-nya maksudnya. Nah, terus ketika dia turun lagi, ini yang jelas ini adalah high karena dia sudah punya sudah break ini kan. Iya. Tapi yang ini belum kita ketika dalam penurunan ini belum bisa jadi low. Jadi masih running harga dia akan bentuk apa. Tapi ketika dia sudah break seperti ini, baru ini kita kasih kesimpulan bahwa ini adalah sudah high atau low yang baru. Berarti low-nya punya dua ini, 1, 2 baru 2. Oke. Nah, oke. Kenapa? Karena dia sudah break dan ini udah break dengan jelas di sini kan. Nah, break baru ini low. Nah, berikut juga seterusnya gitu. Dia turun, nah ini turun.
Nah, yang tadi saya bilang yang tadi ini kalau seandainya dia break ini baru ini bisa kita jadikan high yang baru. Nah, kasusnya ini dia turun kemudian naik lagi kan harus break ini. Betul ya? Siap, siap. Harga ini harus break ini baru kita bisa jadi low yang baru. Tetapi karena dia tidak break dan dia malah break yang bawah gitu loh. Jadi ini bisa jadi ininya jadi ini. Jadi dia hanya punya dua kesimpulan. Break bawah atau break atas ketika dalam sudah ada high gitu. Jadi kalau misalkan dia posisi ini, oke, nah ini kan harga sedang running nih, betul ya? Ini dia punya high, punya low. Dalam artian low ini low masih tanda tanya. Kenapa harga masih dalam keadaan running nih? Running, kemudian dia close di sini, oke, close. Kemudian dia turun lagi. Nah turunnya ini apakah dia hanya punya dua tugas harga turun ini? Break ini atau break ini, betul ya? Kalau Betul. dia masih ke sini tapi belum break, tapi dia malah breaknya atas, gini, berarti yang ditandain kita hanya ini sama ini, gitu Mas Bro. Betul ya? Oke, siap, siap, siap. Oke, tapi kalau seandainya dia breaknya ke bawah kayak gini, baru ini beda lagi. Karena kan dalam keadaan naik kan harga, berarti kalau ini baru kita bisa jadikan bahwa ini adalah sudah punya low yang baru gitu. Ini low yang baru dan ini high yang baru gitu. Oke, ini banyak kesalahan fatal itu sebetulnya di sini. Jangan salah. Jadi kita melihat high low-nya aja kita nggak jelas gitu. Nah, makanya belajar high low-nya dulu gitu. Setuju ya? Setuju. Ini berlaku untuk semua time frame ya, Om? Berlaku untuk semua time frame. Jadi kalau misalkan kita tinggal combine, misalkan time frame besarnya ada high low yang baru, tab kecilnya ya misalkan nih gini, untuk kalau saya biasa misalkan ini drone ya, untuk drone ya, tapi harga ini kita akan mencari buy entry. Kenapa? Karena masih di dalam structure yang ini, betul ya? Yang tadi sudah saya bilang, ini adalah structure-nya di sini. Dia belum break ini untuk bisa benar-benar jauh ke bawah. Jadi kita akan cari buy di sini. Betul nggak? Ketika ini saya udah cari buy. Saya kan di grup udah bilang cari buy aja nanti ketika sudah atau masuk atau nanti cari buy-nya di mana? Kita cari strukturnya di tab kecil boleh di H1K atau mungkin di M5. Misalkan di M15 deh. Nah, ini di M15 kita sudah punya struktur yang baru. Ini saya besarin. Nah, dari sini kita sudah punya nih. Ini betul ya? Ini terus dia turun, ini break, ini low yang terakhir, ini low terakhir ini belum jadi low terakhir yang ini. Kenapa? Karena dia punya high yang terbaru di sini. Maksudnya high yang paling ini, betul ya? Ketika dia turun break, yang nge-break ini kan ya, dari high yang ini, betul ya? Betul. Kalau misalkan dari sini kan gini, ini break kan, ini break. Nah, dalam keadaan perjalanan ini yang tadi saya sampaikan, apakah ketika dia cross di sini terus turun sekarang naik lagi, ini masih dalam perjalanan, maksudnya masih di dalam satu area high dan low yang ini. Kalau dia break ini ya berarti ini high low dia baru sudah punya bahwa dia low yang baru dan ini adalah low yang baru. Betul nggak? Betul, Setuju ya? Om, betul. Setuju ya? Nah, atau ini tidak usah juga boleh. Yang ini adalah dan ini bisa high dan maksimal kalau untuk ini ya dia harus break. Nah, ketika dia ini berarti kita tinggal tunggu ketika dia retrace ini cari aja entry point nanti. SL-nya di mana maksimal di area sini kan gitu. Kita fokus cari buy gitu. Ini structure. Jadi berlaku untuk semua time frame dan semua buy. Gitu.
Euro sama. Halo. Ya. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana dengan kalau misalnya market lagi sideways, Om? Sama aja. Market lagi sideways juga kan kita bisa melihat contoh mana yang sideways. Sideways ke GU lah ya, GU lah ya. GU. Kemarin kan ada sideways 4. Nah, ini kan sideways, betul nggak? Ya. Ya, kita tadi kan udah kita bahas bahwa di sini kita juga walaupun sideways kita sudah punya. Betul Oke, ya? oke. Oke. Gitu. Nah, ini dari sideways, tapi kan nanti kita akan punya entry point. Entry point mana ini? Adalah entry point ya atau base ya. Ini adalah base-nya dan kita punya structure dari sini. Awalnya di sini. Ini momentum ini. Oke, momentum ini. Nah, high yang ini tuh yang mana high-nya? Yang ketika yang nge-break ini high-nya yang mana? Berarti kan ini. Betul ya? Walaupun sideways, selama harga ini belum break ini, belum kita kategorikan harga ini bakal naik lagi gitu. Ya, setuju ya? Setuju. Sudah jelas kok, udah bisa kita gambarkan gitu. Yang ngebreak ini adalah misalkan nggak usah yang ini ya, kita punya high dari sini, oke, dari sini nih, dia punya high, punya low, punya high, punya low. Berarti yang ngebreak ini, yang low ini, high-nya mana nih low ini? High-nya, high-nya berarti yang ini dong, betul ya? Karena yang ngebreak ini dari sini ngebreaknya dari high yang ini baru break ini. Nah, berarti selama harga ini belum di break ya udah masih ada kemungkinan lu turun, apalagi dia di break lagi di sini ya sudah gitu. Sama kayak gold. Gold perhatikan. Oke. Nih. Masih dalam structure yang ini kan, masih dalam kontrol structure yang ini kan, betul nggak? Betul ya? Betul. High, low, high. Nih, kan? Nah, masih dalam kontrol. Masih dalam kontrol. Jadi wajar ketika dia naik, is oke, selama ini belum di break, masih ada kesempatan terbang lagi. Apalagi ini sudah mewakili bahwa di sini dia sudah break reversalnya di area sini. Nih, kecil, 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 kecil. Awal dari kenaikan ini, break ini, berarti yang dari sini. Inilah reversal awal. Dari penurunan ini ke reversal awal. Kemana targetnya? Sebetulnya kalau gold, targetnya sebetulnya ada sini, Mas. Bisa turun nggak? Oh bisa. Nah sekarang apakah karena ini kita punya high, berarti kan yang ini. Betul ya Bang ya? Oke. Ini adalah low-nya. Low yang terbaru. Betul ya? Nah, dia belum udah break belum yang ini? Udah break. Oke, kalau harga mau turun dia harus break ini dulu Bang, jauh. Betul kan? Jadi kita tinggal cari entry point, kita fokus buy aja. Di mana buy-nya? Kalau untuk saat ini di base yang kita lihat di tab H4 hanya ada di area sini. Ini untuk kita mencari apa namanya zona entry. Kalau kita lihat masih dari candle ini dia nge-break high, dia punya low, berarti hanya ini. Oke, kalau di H4. Tapi kalau di H1 mungkin ini ada satu, oke, mungkin dari sini. Kita lihat nanti dia turun. Kalau dia lagi turun, kita bisa pasang pakai Pibo juga boleh. Kita pasang untuk pakai Pibo seperti ini. Berarti cari di harga terbaik atau number goal lah, goal number ya. Ini di 50 antara ini area sini bisa gitu. Risknya di mana? Risknya maksimal area sini kan gitu. Dan kalau dari demand ya ini adalah area demand. Nanti kita besok baru di pertemuan berikutnya baru kita akan membahas entry point.
Oke, saya kasih ada pertanyaan lagi. Ini tinggal 5 menit lagi kita off. Maksudnya biar kenapa saya tidak panjang-panjang? Biar videonya nggak panjang. Oke, karena ini sudah 57, ini sudah start 1 jam. Kita sudahi ya rekan-rekan ya. Ya, Om. Terima kasih. Oke, kita sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.